Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini kami akan memaparkan materi 10 yaitu struktur pasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya yaitu Oktavia Eka Nahayun dengan NIM 20220081117 dan teman saya Devita Afia Lufiana NIM 2022008105. Yang pertama ada struktur pasar dan tingkat persaingan. Struktur pasar adalah proses di mana tingkat harga dan output sangat ditentukan oleh struktur pasarnya. Pasar yaitu terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Struktur pasar mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk saling berinteraksi. Yang kedua, jenis-jenis struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, dan produknya bersifat homogen. Yang kedua, pasar monopoli, bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, bentuk persaingan organisasi pasar ini di mana terdapat banyak penjual produk yang mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Yang keempat ada pasar oligopoli, bentuk pasar organisasi di mana hanya ada sedikit penjual sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Selanjutnya ada derajat persaingan struktur pasar, yaitu dari persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli. Apabila tingkat dan persaingan struktur pasarnya menurun, maka yang bersaing itu berkurang. Apabila tingkatan persaingan struktur pasar naik, berarti pesaingnya akan menjadi banyak. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama banyak pembeli dan banyak penjual. Yang kedua, pembeli dan penjual penerima harga. Yang ketiga, produk bersifat homogen. Yang keempat, sumber daya dengan mobilitas sempurna. Yang kelima, pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan atau informasi sempurna. Contohnya seperti bursa efek, pasar modal, pasar uang, dan komoditi pertanian. Selanjutnya, penentuan harga dalam persaingan sempurna. Harga produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Perusahaan merupakan price takers karena harga ditentukan pasar dan tidak memiliki kekuatan yang memengaruhi. Yang ketiga, selanjutnya, kurva permintaannya berbentuk horizontal dan memiliki elastisitas tak terhingga. Persaingan sempurna penentuan harga. Bisa kita lihat ini kurva penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Di pasar itu ada kurva di mana kurva supply dan kurva demand. Ketika kurva tersebut berpotongan, maka terciptalah keseimbangan di titik keseimbangan sehingga tercipta harga keseimbangan. Contohnya, suatu produk harganya $45. Jumlah barang yang dijual atau dibeli itu 400 unit. Garis berpotongan inilah titik keseimbangan yang menciptakan harga. Bagaimana tingkat permintaan yang diterima oleh suatu perusahaan? Bagi suatu perusahaan, tingkat permintaannya itu berbentuk datar. Jadi kurva permintaannya ada di kurva demand. Itu sama dengan kurva harga sama dengan average revenue atau pendapatan rata-rata sama dengan marginal revenue atau pendapatan marginal. Maksudnya yaitu bagi perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna, mereka berhadapan dengan tingkat harga yang konstan. Mereka tidak mampu mengubah tingkat harga. Mereka hanya menerima satu jenis harga. Persaingan sempurna penentuan harga. Harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS. Seperti yang dapat kita lihat pada pembahasan di PPT. QD-nya sudah diketahui yaitu 625 min 5P. QS-nya sama dengan 175 plus 5P. QD sama dengan QS. Yang pertama-tama kita mencari P-nya terlebih dahulu. Untuk mencari P, 625 min 5P sama dengan 175 plus 5P. 450 didapat dari 625 dikurangi 175 sama dengan 10P didapat dari 5P tambah 5P. P sama dengan 45 didapat dari 450 dibagi 10.
Selanjutnya kita mencari QD-nya. QD sama dengan 625 min 5P, yaitu berarti 625 dikurangi 5 kali 45 sama dengan 400. Untuk mencari QS-nya, 175 ditambah 5P sama dengan 175 tambah 5 kali 45 sama dengan 400. QD sama dengan QS, sama-sama hasilnya 400. Analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memaksimumkan laba. Yang kedua, dalam jangka pendek beberapa input bersifat menanggung biaya tetap terlepas dari produksi atau tidak. Yang ketiga, meskipun dalam jangka pendek rugi, perusahaan dapat beroperasi sepanjang kerugian lebih kecil daripada biaya tetapnya. Yang keempat, tingkat output terbaik bagi perusahaan pada saat MR sama dengan MC, di mana MR sama dengan marginal revenue dan MC marginal cost, sehingga harga adalah P sama dengan MR. Selanjutnya ada persaingan keseimbangan jangka pendek. Bisa dilihat di contoh kurva permintaan yang mendatar, kemudian ada juga kurva permintaan ATC atau average total cost, yaitu total cost dibagi quantity. Lalu ada kurva MC yang memotong kurva ATC, yaitu titik rendahnya. Keuntungan terjadi apabila MC sama dengan MR, yaitu pada titik E. Inilah yang kita sebut titik keseimbangan, yakni ketika jumlah kuantitinya 4, harganya 45. Keuntungan dari perusahaan ini bisa dilihat pada pendapatan atau titik E. Kemudian total biayanya yaitu pada saat memotong kurva biaya, yaitu 35 atau titik A. Selisih dari E dan A disebut keuntungan. Keuntungan per unitnya sama dengan 45 dikurangi 35 sama dengan $10. Total profit yaitu 4 kali 10 sama dengan 40. Selanjutnya kurva yang di bawah, yaitu keseimbangan jika berlaku kasus yang berbeda, misalnya terjadi penurunan harga. Bisa dilihat pada kurva D sama dengan P sama dengan MR, itu menurun. Tadinya di 45 menjadi 25. Karena terjadi penurunan harga, konsekuensinya yaitu harus menganalisis biaya. Manakah biaya tetap, manakah biaya variabel. Biaya tetap rata pada kurva ATC dan biaya variabel pada kurva AVC. Dalam kondisi ini, perusahaan akan menentukan kembali berapa tingkat keseimbangannya. Bisa dilihat perpotongan MC dan MR itu sama, tetapi jumlah kuantitinya menurun, yaitu 3, sehingga pendapatan perusahaan itu mengalami kerugian sebesar $10 per unit, yaitu 35 dikurangi 25 sama dengan F dikurangi E. Jadi total kerugiannya yaitu $30 dari kuantitinya 3 dikali $10. Tetapi masih mempunyai keuntungan dibanding biaya variabelnya. Artinya perusahaan ini masih bisa menutupi biaya variabelnya meskipun tidak bisa menutupi biaya tetapnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan masih bisa terus berproduksi hingga nantinya akan terjadi harga jatuh sehingga sama dengan AVC. Jika harga sudah jatuh yaitu 15, perusahaan tidak bisa lagi melanjutkannya. Selanjutnya, analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Yang pertama yaitu pada saat MR lebih dari MC atau output, perusahaan akan terus meningkatkan penerimaan totalnya atau TR dibandingkan dengan biaya total sehingga laba total meningkat. Yang kedua, pada saat MR kurang dari MC, maka lebih menguntungkan bila perusahaan mengurangi outputnya karena perusahaan bisa menekankan biaya total. Yang ketiga, pada saat MR sama dengan MC, tingkat outputnya yang terbaik karena memaksimalkan laba total. P sama dengan MR sama dengan MC. Selanjutnya yaitu ada analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Yang pertama, dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel. Yang kedua, tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah pada saat P sama dengan MR sama dengan LMC sama dengan titik rendah LAC, di mana P itu adalah harga, MR sama dengan marginal revenue, LMC sama dengan long run marginal cost atau biaya marginal jangka pendek, LAC yaitu long run average cost atau biaya rata-rata jangka panjang. Yang ketiga, SATC atau short run average cost atau biaya total rata-rata jangka pendek menggambarkan tingkat skala pabrik perusahaan. Yang keempat, agar
optimum SATC harus bersinggungan dengan LAC, sehingga SMC sama dengan LMC. Keseimbangan jangka panjang bisa kita lihat di dalam kurva, yaitu perusahaan-perusahaan akan memproduksi di titik di saat LMC berpotongan dengan MR, berpotongan dengan LAC. Di titik E inilah yang mereka tetapkan. Persaingan dalam perekonomian global bisa dilihat pada kurva DX dan SX adalah kurva permintaan dan penawaran dalam negeri, dan terciptalah harga keseimbangan pada titik E, yaitu penawaran $5 dan permintaan 400. Ketika produk sama ada di internasional, maka penawaran meningkat. Penawaran internasional pada kurva SF. Kurva ini mendatar karena permintaan domestik itu sangat kecil dibandingkan keseluruhan permintaan internasional. Artinya, perubahan permintaan domestik tidak akan mampu mengubah jumlah permintaan secara keseluruhan atau internasional. Oleh karena itu, perubahan permintaan domestik tidak akan memiliki konsekuensi pada harga. Jadi, kurva permintaan internasional dianggap sama atau rata. Contohnya yaitu permintaan domestik sebesar $5 per unit dan penawaran internasional $3 per unit. Maka otomatis kurva yang bekerja adalah kurva SF. Lalu ketika mencari keseimbangan baru, yaitu ketika kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan, jadi titik keseimbangannya ada di titik C, sehingga permintaan meningkat dari 400 menjadi 600. Tetapi produknya tidak akan ada, karena di dalam negeri hanya ada 200 atau titik B, artinya ketika pada $3 produsen dalam negeri hanya memproduksi 200, lalu sisanya harus melakukan impor. Persaingan dalam perekonomian global. Yang pertama ada kurs, yaitu harga mata uang asing dalam mata domestik. Yang kedua ada depresiasi mata uang domestik, yaitu naiknya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang ketiga ada apresiasi mata uang domestik, yaitu turunnya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Selanjutnya ada pasar monopoli. Yang pertama, penjual tunggal dan pembeli banyak. Yang kedua, tidak ada substitusi produk. Yang ketiga, adanya hambatan dalam mobilitas sumber daya karena yang pertama, perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, paten dan hak cipta. Yang ketiga, memiliki skala ekonomis yang tinggi, monopoli alami. Yang keempat, adanya monopoli dari pemerintah. Contohnya PLN, KAI, dan Pertamina. Lalu ada penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli. Perusahaan monopoli sebagai penentu harga karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaannya D memiliki kemiringan negatif. Kurva MR akan berada di bawah kurva D. Tingkat output paling menguntungkan pada saat MR sama dengan MC. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih dari MR. Titik impas rugi dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC, tingkat harga dan output terbaik. Kemudian P lebih dari ATC sama dengan keuntungan, sedangkan P kurang dari ATC merupakan kerugian. Selanjutnya, monopoli keseimbangan jangka pendek. Di sini perusahaan bisa melihat di manakah seharusnya menjual dengan cara melihat perpotongan kurva MC sama dengan MR pada titik E, lalu refleksikan ke atas maupun ke bawah. Di atas memotong kurva demand di titik A sebesar 500. Jadi keuntungan maksimum akan diperoleh pada saat permintaan berjumlah 500. Harganya $11. Kemudian keuntungannya dilihat dari biaya per unit atau ATC pada titik F yaitu $8. Keuntungannya yaitu 11 dikurangi 8 sama dengan $3 per unit. Sehingga total keuntungannya yaitu 3 dikali 500 sama dengan $1.500. Selanjutnya, dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi adalah variabel. Tingkat output terbaik adalah pada saat P sama dengan LMC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan
LAC pada tingkat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karenanya, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Bisa dilihat di sini di mana tingkat keuntungan yang diciptakan oleh perusahaan di pasar monopoli tetap sama, yakni menentukan keuntungan maksimal pada saat LMC sama dengan MR pada titik E, kemudian refleksikan ke atas pada titik A aksen, yaitu $9. Keuntungan yang diperoleh di sini cukup besar, yaitu titik ACBF aksen. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik merupakan campuran antara persaingan sempurna dan monopoli. Unsur persaingan sempurna berasal dari banyak penjual dan banyak pembeli. Unsur monopoli berasal dari produk terdiferensiasi. Sumber daya dengan mobilitas sempurna bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualnya sendiri, seperti iklan. Selanjutnya, mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri. Contohnya, fast food, outlet, pakaian, industri retail, toko sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya, penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopolistik. Perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi. Kurva permintaannya negatif karena banyak produk yang bisa substitusi dekat. Kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Output terbaik adalah pada saat MR sama dengan MC. Pada saat MR lebih dari MC, laba diperbesar dengan meningkatkan output. Pada saat MR kurang dari MC, laba total ditambahkan dengan pengurangan output. Jika pada output terbaiknya pada saat P lebih besar dari ATC, maka perusahaan untung. P sama dengan ATC, maka perusahaan impas, sedangkan P kurang dari ATC, maka perusahaan merugi dan beroperasi sepanjang P lebih dari AVC. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang pada persaingan monopolistik. Keseimbangan pasar monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang membedakannya adalah tingkat kemiringannya, di mana kurva permintaan MR agak landai. Artinya, permintaan di pasar monopolistik itu lebih elastis daripada pasar persaingan sempurna karena ada efek substitusi. Keseimbangan harga dilihat dari kurva MC dan MR yang berpotongan, yaitu pada titik A. Titik inilah adalah titik jual yang seimbang, yaitu $9. Lalu harga modal dilihat dari kurva ATC, yaitu $7. Maka keuntungannya 9 dikurangi 7 sama dengan $2 per unit, sehingga total keuntungannya adalah 2 kali 6 sama dengan $12. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka ini, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke dalam pasar jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang pada pasar monopolistik ini akan jauh lebih landai karena dalam jangka panjang para pengusaha baru akan masuk ke dalam pasar. Mereka menawarkan produk-produk yang juga punya kekhasan sehingga pangsa pasar menjadi semakin kecil atau menyempit. Akhirnya pun kita juga menawarkan produk yang lebih spesifik yang variannya lebih khas. Jadi pangsa pasarnya lebih kecil dan sekaligus juga menjadi lebih elastis karena orang lain atau konsumen bisa lebih mudah berpindah kepada yang lain. Keseimbangan jangka panjang di sini tetap terjadi ketika LMC sama dengan MR. Di sini bisa dilihat LAC-nya itu hampir sama dengan perpotongan kurva demand.
Itu artinya harga yang tercipta hampir sama dengan harga LAC. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang normal atau sama dengan LAC. Selanjutnya, variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan seperti iklan untuk meningkatkan permintaan. Variasi produk adalah perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik bagi konsumen. Beban penjualan adalah semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualnya, memperbaiki layanan, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR yang diperoleh akibat kegiatan ini melebihi MC, hingga akhirnya MR sama dengan MC. Keseimbangan jangka panjang bisa dilihat di sini. Terjadi perubahan kurva LAC karena ada faktor biaya dalam pasar persaingan monopolistik, diperlukan iklan atau biaya penjualan. Jadi ada peningkatan kurva LAC sehingga keseimbangannya juga akan berpindah, keuntungannya juga akan berpindah.